Shalom, Mem. Perkenalkan, nama saya Agnes Della Lumban Gaul. Saya berasal dari kelas 12 IPA. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai demokrasi menurut Alkitab. Demokrasi menurut iman Kristen. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratia. Demos berarti rakyat, dan kratia berarti pemerintah. Jadi, di sini saya simpulkan demokrasi itu memiliki 4 arti. Di mana yang pertama berarti bentuk pemerintahan dan keputusan politiknya ditentukan sebagian besar oleh wakil yang dipilih melalui pemilu. Yang kedua, pemerintah berada di tangan rakyat, karena demokrasi berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan berada di tangan rakyat. Yang ketiga, sebuah keadaan terdapat kebebasan, persamaan, dan permusyawaratan. Dan yang keempat, pandangan hidup dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai bersama dalam masyarakat. Lalu, bagaimana bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan bentuk pelaksanaan dari demokrasi itu sendiri di Indonesia. Yang pertama, menjamin kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama yang diyakini berdasarkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap manusia yang ada di Indonesia dibebaskan untuk menganut dan menjalankan agamanya yang diyakini. Yang kedua, ada persatuan yang disebut sebagai Persatuan Indonesia. Terdapat juga di dalam Pancasila. Yang ketiga, keadilan sosial yang berlaku bagi semua rakyat tanpa terkecuali. Baik itu pejabat, orang kaya, bahkan orang miskin sekalipun berhak mendapatkan keadilan sosial di negara ini. Yang keempat, kepentingan negara harus berada di atas kepentingan pribadi atau golongan, di mana demokrasi ini mengharuskan masyarakat mengutamakan kepentingan negara, golongan dibandingkan kepentingan pribadi sendiri. Lalu, bagaimana pandangan demokrasi terhadap teokrasi Allah? Dalam Kejadian 11-12 diungkapkan bahwa pemilihan suatu umat adalah untuk menekankan kesamaan, kedudukan yang satu, tidak akan menguasai yang lain karena diikat oleh ketaatan kepada Allah. Gregory Flatos menjelaskan bahwa ada hubungan iman Kristen dengan demokrasi, yaitu demokrasi memiliki makna ketika kasih menjadi motivasi dan keadilan menjadi tujuan. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan yang akan saya tarik dari materi demokrasi dalam Alkitab adalah setiap orang Kristen wajib berperan aktif dalam kehidupan demokrasi. Hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan turut berpartisipasi aktif dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, turut serta aktif dalam pengambilan keputusan yang mengatur kehidupan bersama, dan bentuk-bentuk kegiatan politik lainnya. Memang haruslah diakui bahwa dalam pengambilan keputusan yang mengatur kehidupan bersama-sama, iman Kristen menegaskan bahwa semua kuasa berasal dan hanya milik Allah. Kuasa adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelayanan masyarakat, yang bertanggung jawab, memperjuangkan kesetaraan, dan mempraktikkan kasih terhadap masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan saya dan kesimpulan saya mengenai nilai-nilai demokrasi menurut Alkitab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan HAM, hak asasi manusia, menurut iman Kristen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan HAM menurut iman Kristen. Hak asasi manusia dimengerti sebagai hak-hak yang paling asasi yang melekat pada diri manusia, semata-mata oleh karena ia adalah manusia. Menurut Kejadian 1 ayat 28-29 dan Kejadian 2 ayat 18-19. Yang dimaksud dengan fundamental adalah bahwa HAM telah ada pada diri manusia sejak ia berada dalam kandungan sampai ia mati. Hak inilah yang menunjuk bahwa ia adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat. Universal mengandung maksud bahwa hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang di seluruh dunia tanpa membedakan usia, jenis kelamin, suku, bangsa, etnis, agama, warna kulit, dan perbedaan-perbedaan fisik serta mental lainnya yang mencolok. HAM
Dalam perspektifnya, iman Kristen dipandang dari dua konsep. Yang pertama, kedaulatan Allah yang universal. Hak asasi manusia bersumber dari Allah yang memiliki kedaulatan secara universal. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun atau satu lembaga termasuk satu negara yang berwenang untuk membatalkan atau mengurangi hak-hak tersebut, kecuali Allah. Pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran terhadap Allah. Jürgen Moltmann, seorang filsuf, berkata bahwa kedaulatan Allah di dalam diri manusia mencakup dimensi individual, martabat sebagai manusia, dimensi sosial, di mana hidup kebersamaannya dengan manusia yang lain, dan dimensi ekologis, yaitu kuasanya atas alam ciptaan, maupun dimensi futurologisnya, kesempatan untuk memiliki masa depan. Citra Allah pada diri setiap manusia. Dalam kisah penciptaan disebut bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah atau dengan istilah imago Dei. Imago berarti citra atau gambar, dan Dei berarti Allah. Kejadian 1 ayat 29. Pernyataan ini berarti manusia secara unik memantulkan Allah di dalam diri kehidupannya, yaitu Allah yang adil, benar, menyatakan kehendaknya, dan kasih. Baiklah, saya akan menarik kesimpulan dari materi HAM menurut iman Kristen. HAM itu bersumber dari Allah yang memiliki kedaulatan. Oleh karena itu tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mencabut hak-hak tersebut dari dalam diri manusia. Di mana HAM itu mencakup dimensi individual di mana martabat sebagai manusia, dimensi sosial di mana hidup kebersamaannya dengan manusia yang lain, yang ketiga dimensi ekologis, kuasanya atas alam ciptaan, yang keempat dimensi futurologisnya, kesempatan untuk memiliki masa depan. Kesimpulan saya dari dua materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah Allah telah mengatakan dari Alkitab bahwa setiap umat itu wajib untuk melakukan pemilihan terhadap pemimpin, di mana pemimpin itu harus memiliki ketaatan kepada Allah. Dan pemimpin itu juga harus menata umatnya ke dalam arah yang lebih baik berdasarkan demokrasi yang sudah diterapkan dan ditetapkan oleh Allah. Dan dalam demokrasi itu juga harus melaksanakan dan memberikan sepenuhnya hak asasi manusia kepada setiap masyarakat, tidak bergantung pada agama, jenis, usia, dan lain sebagainya. Di mana hak itu bergantung kepada setiap individu, diharuskan dan diberikan kepada individu berdasarkan kehendak Allah. Baiklah, sekian penjelasan materi saya mengenai nilai-nilai demokrasi menurut Alkitab dan HAM menurut iman Kristen. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom, mem.